Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat belajar buat anak-anakku sekalian kelas 5 sekolah dasar. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang soal-soal latihan kelas 5, tema 5, dan disertai kunci jawabannya. Hal ini untuk penilaian akhir semester tahun ini ya. Karena penilaian ini penting, makanya adik-adik semuanya harus belajar. Ada beberapa soal pada kesempatan ini. Jangan lupa juga subscribe, loncengnya dibunyikan, kemudian like dan share video ini supaya cepat berkembang ya. Ada soal bagian pertama 20 soal, kemudian soal bagian kedua ada 10 soal. Jangan lupa itu ya. Soal bagian pertama. Berikut nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda kecuali A. Persatuan, B. Rela berkorban, C. Radikalisme, D. Cinta tanah air. Ayo. Jawabannya yang betul adalah ayo. Iya, betul. Radikalisme itu bukan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Kemudian nomor 2, salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah A. Timbulnya konflik, B. Perpecahan, C. Kehidupan yang serasi dan selaras, D. Tumbuhnya sikap individualisme. Jawaban yang betul adalah betul, C. Kehidupan yang serasi dan selaras. Bagus, pintar anak-anak. Nomor 3, contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia adalah A. Praktik KKN, B. Kesenjangan ekonomi, C. Isu dan sara, D. Arus globalisasi. Jawaban yang betul adalah ayo. Jawaban yang betul adalah D. Arus globalisasi. Itu contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nomor 4, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? A. Perjuangan dan pengorbanan, B. Peperangan, C. Balas dendam, D. Amarah akan penjajahan. Jawaban yang betul adalah A. Perjuangan dan pengorbanan. Ya, itu. Nomor 5, berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kecuali A. Toleransi, B. Memilih teman yang sepaham, C. Gotong royong, D. Tolong menolong. Kecuali ini. Kecuali yang memperkuat bangsa. Berarti yang bukan. Nah, jawaban betul adalah B. Memilih teman yang sepaham. Kita jangan membeda-bedakan teman ya. Nomor 6, ide utama dari sebuah paragraf juga disebut titik-titik. A. Pikiran paragraf, B. Pikiran pokok, C. Pikiran penulis, D. Ide paragraf. Jawabannya adalah ayo, ya, pikiran pokok. Itu ide utama dalam sebuah paragraf, juga disebut sebagai pikiran pokok. Nomor 7, kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk ke kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ide pokok dari paragraf di bawah ini adalah titik-titik. Ya, betul. Jawabannya A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, kayak gitu. Ya. Nomor 8, cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu titik-titik. Ayo dibaca biar ini A, B, C, atau D. Ayo. Jawaban yang betul adalah cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu
Iya, betul. Jawabannya adalah A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kayak gitu ya. Nomor 9. Dibaca. Baca sendiri ya. Kelas 5 harus pintar membaca. Lancar. Di laut yang menjadi prosuden adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Nah, konsumen satu adalah subplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ini bahasa Indonesia jurusannya kesananya. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. Jadi ada sebuah bacaan ini, itu nanti kalian mencari ide pokok paragraf. Dari nomor 9, jawaban yang betul adalah, ya betul, D. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Produsen adalah yang memproduksi. Nomor 10. Baca sendiri. Selain dikenal sebagai negara maritim, berarti negara kelautan, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri, dan seterusnya. Dari informasi yang diperoleh dari paragraf di atas adalah, ya betul, jawabannya adalah A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris, negara pertanian. Nomor 11. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut titik-titik. Negara kelautan, negara yang mempunyai kelautan. Tadi kalau agraris itu pertanian. Jawabannya adalah, kalau A nggak mungkin. Jawabannya adalah B. Maritim. Maritim itu laut. 12. Sebutkan benua yang mengapit Indonesia. Jadi yang menghapit Indonesia itu jelas ada 2. Yang jelas Eropa tidak mungkin. Jawaban yang betul adalah yang tidak ada Eropanya. Karena Eropa bukan. Jawaban yang betul adalah betul, C, yaitu Australia dan benua Asia. Sementara Indonesia berada di benua Asia, kayak gitu. Nomor 13, negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah titik-titik. A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, D. Brunei Darussalam. Brunei nggak mungkin. Filipina juga nggak mungkin. Yang betul adalah Malaysia, karena Malaysia itu berada di Kalimantan juga ada. 14, yang bukan merupakan komponen dari peta adalah titik-titik yang tidak ada dalam peta. Judul pasti, skala pasti, arah mata angin, dan daftar isi. Daftar isi yang tidak ada dalam peta. Arah mata angin pasti ada. Nomor 15, merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut. Disebut titik-titik. Di atas 500 meter dari permukaan laut disebut, betul, disebut gunung. Kayak gitu. Nomor 16, interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut apa? Interaksi berarti hubungan makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Jawabannya adalah ekosistem. Jadi ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dengan. Nomor 17, komponen lingkungan biotik menurut fungsinya kecuali titik-titik. Biotik itu makhluk hidup kecuali predator, pengurai, iya jelas. Nah,
Ya, kecuali adalah predator. Predator adalah pemakan. Nomor 18. Berikut yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah titik-titik. Jadi hewan yang ada di gurun, yaitu yang di gurun. Nah, betul, unta. Gajah singa nggak mungkin, pasti di sana mati karena tidak ada rumput untuk gajah. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan tadi sudah disebutkan. Belakangnya adalah fora-fora. Jawabannya adalah herbivora. Betul. Kalau karnivora pemakan daging. Omnivora pemakan segalanya. Nomor 20. Dibaca sendiri. Dari nomor 20 ini jawaban yang benar adalah titik-titik. Kalau sistem seperti ini kalian itu harus membaca secara full dari awal sampai akhir dalam sebuah bacaan. Nah, nanti pertanyaannya arahnya kemana, kan kayak gitu. Karena pertanyaan hubungannya nanti dengan jawaban. Pasti jawabannya itu ada di antara A, B, C atau D. Ya. Kalau tulisan-tulisan ataupun seperti panjang itu memang harus kalian teliti dan cermati. Sebagai contoh nomor 20, jawaban yang betul adalah ya, betul. Jawaban yang betul adalah D, rantai makanan. Baik teman-teman sekalian, anak-anakku, soal bagian nomor 2. Nomor 21. Sebutkan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Manfaatnya itu apa saja? Ini soal uraian. Ataupun soal nah, nih manfaatnya banyak banget. Dibaca sendiri ya. Manfaat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Umpamanya terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antara sesama dan lain sebagainya. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Gitu. Itu banyak banget manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nomor 22. Sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sikapnya. Sikap yang memperkuat. Nah, jawabannya adalah diantaranya itu. Toleransi, tidak membeda-bedakan antar suku satu yang lainnya, tolong-menolong, gotong royong, saling menghormati antar umat beragama. Itu memperkuat persatuan dan kesatuan. Nomor 23. Informasi penting apa yang diperoleh dari bacaan di bawah ini. Dibaca dulu itu. Indonesia memiliki geografis dan lain sebagainya. Jawabannya adalah itu yang warna hijau. Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Maritim adalah negara kelautan. Nomor 24. Itu secara geografis Indonesia diampit 2 samudra, tadi sudah disebutkan, dan juga 2 benua, ya. Nah, pikiran pokok dalam paragraf di atas adalah titik-titik. 2 samudra dan 2 benua. Nah, secara geografis Indonesia diampit 2 samudra dan 2 benua. Nomor 25. Apa yang dimaksud dengan peta beserta fungsinya? Tadi di pilihan ganda juga disebutkan. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan datar. Itu peta. Kalau tiruan bola bumi itu namanya globe. Kalau kumpulan beberapa peta yang dibukukan namanya atlas. Itu intinya sama, terkait dengan peta, tapi berbeda dari satu dengan yang lain. Kalau peta itu gambar yang berbentuk permukaan datar. Kemudian kalau globe tiruan bola bumi, kalau atlas tumpukan dari beberapa peta, biasanya dibukukan. Seperti itu ya. Kalian harus mengerti dalam hal ini. Nomor 26. Sebutkan komponen-komponen peta. Jadi segala sesuatu yang ada di peta tadi sudah disebutkan di pilihan ganda. Nah, komponennya adalah judul peta, harus ada skala. Skala itu perbandingan. Ada arah mata angin, harus ada simbol peta, harus ada. Karena apa? Di dalam peta itu ada
namanya tempat-tempat tertentu. Kayak gitu. Nomor 27. Sebutkan contoh pemanfaatkan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam daerah masing-masing pada masyarakat Indonesia. Contohnya sumber daya alamnya. Tuh. Jawabannya ada di dalam yang hijau. Contoh pemanfaat sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam yang dilakukan oleh masyarakat yaitu petani di Bali menggunakan subak untuk membantu kesediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Di Brebes juga ada penghasil bawang dan lain sebagainya. Nomor 28. Sebutkan produsen, pengurai dan konsumen pada gambar rantai makanan di bawah ini. Itu rantai makanan. Jadi produsennya itu rumput. Yang memproduksi rumput, pengurainya adalah jamur. Konsumen 1, 2, 3, dan 4 masing-masing adalah belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Elang mati dimakan jamur. Gitu. Nomor 29. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis simbiosis. Simbiosis itu hubungan hewan dengan yang lain. Nah, itu banyak. Jenis-jenis simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, jalak dengan kerbau. Kerbau itu ditumpangi jalak. Jalaknya makan kutu. Keuntungannya, jalaknya itu kenyang dengan kutunya. Kemudian kerbaunya jadi hilang kutunya. Kan sama-sama saling menguntungkan. Ada simbiosis komensalisme, parasitisme. Kalau parasit itu salah satu ada yang dirugikan. Kayak gitu, karena parasit. Yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Nomor 30. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Ya, faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem antara lain faktor alami dan faktor manusia. Kayak gitu ya. Itu sebagian dari yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan soal-soal tema 5 yaitu tentang ekosistem. Tema 5 kelas 5 untuk persiapan akhir semester. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini ya.